Oke, halo my dear. Apa kabar lagi? Balik lagi sama Kurati di sini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu. Di bawah santai aja, just take it easy, random thing. Kita akan lihat mungkin ada clue, mungkin ada clarity, oke? Okay? Two of Roses dead card. Okay. Okay, the horse. Okay. Wow. Okay, the Seven of Roses drama. Okay, the Nine of Roses meeting parents. Oh yeah. King of Roses executive producer. Okay, let's see. Okay, Four of Roses. Okay. Okay. The Optimist. Okay. Wow. Two of Mirrors, two in one. Dan aku dapat bottom of the deck, send home. Okay. Send home. Okay. The Tower. Okay. So, kalau aku lihat di sini, especially aku dapat Seven of Roses drama, kemudian aku dapat Two of Mirrors, two on one. Oke, so kalau aku bilang di sini kayak mungkin kamu dan seseorang ada konflik ya, karena di sini ada Demas, topeng, mungkin seseorang tidak jujur dengan perasaannya, atau di sini mungkin dia egonya, dia kayak seolah-olah kayak biasa aja, kayak nggak apa ya, mungkin kamu baru putus sama dia atau udah lama putus tapi dia kayak tiba kayak seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa di situ, kayak acting cold, playing playing safe, kayak dia biasa aja gitu di situ. Tapi sebenarnya kalau aku lihat seseorang di sini kayak look at this, send home, bottom of the deck. Bottom of the deck aku ngelihat di sini kayak feeling galau, oke? Okay? Kayak aduh pusing, dia pegang kepalanya. Aduh, dan ditambah telltale. Oke, mungkin dia ada energi manipulatif, mungkin ada toxic, atau mungkin di sini ada pengkhianatan. Tapi kayak seseorang apa ya, kayak dibalik energinya yang cool, angkuh, arogan, prideful, anything, ternyata dia kayak sebenarnya mikir di situ, dia galau, dia juga bingung di situ, especially mungkin dia telah melukai, dia telah membohongi kamu ya. Dan di sini aku dapat shoulder to cry on. Mungkin di sini kayak dia juga sebenarnya menangis merindukan kamu ya. Aku lihat kayak sebenarnya seseorang memendam rasa bersalah ya, memendam rasa bersalah, memendam rasa penyesalan ya di sini. Dan especially aku dapat yang di sini meeting parents. I don't know, mungkin kamu dan orang tua dia sudah pernah bertemu, oke? Okay? Atau dia dan orang tua kamu sudah saling mengenal, oke? Okay? Atau mungkin kalian sudah sama-sama kayak udah menuju ke tahap serius di situ ya, karena ada meeting parents. Atau mungkin di sini ada handshake, dia ingin meminta maaf, oke? Okay? Like maaf gitu loh, like handshake gitu loh. Ya, bisa mungkin kayak karena di sini kayak ada gestur yang kalau aku bilang yang pertama di sini the card menawarkan, offering. Kemudian di sini aku dapat the host ya, dia begini kan. So aku lihat dia kayak seolah-olah kayak sebenarnya it's okay, I'm fine, I'm okay gitu loh. Tapi kayak dia menggenggam sesuatu di situ. Kemudian di optimis, dia menggenggam balon ini walaupun kayak balon itu mau terbang, tapi kayak dia berusaha di situ. Dan mungkin akhirnya kuku itu bisa melukai dia. Jadi kalau aku bilang kayak seseorang di sini kayak sebenarnya berpura-pura dia baik-baik saja, tapi enggak di situ. Kayak dia juga penasaran, dia juga bingung di situ. Dan
kayak aduh pusing, aduh kayak pusing di sini, kayak bingung. Dan especially Five of Mirrors, mungkin kamu dan dia ada konflik, mungkin kamu dan dia pernah berantem, atau mungkin di sini kan dia mengkhianati kamu, dia melukai kamu ya. Kayak ada sisi di sini kayak mungkin kamu dealing dengan narsisistik, atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang apa ya, yang bisa berpandai berpura-pura, dalam artian dia terlihat senyum tapi di sini kayak dia worry. Okay, again look at this gesture. Kalau kalian lihat di sini banyak banget kayak simbol atau gestur di sini, kayak seseorang sebenarnya kayak kayak pretending gitu loh, berpura-pura. Di sini seseorang berpura-pura ya, sebenarnya dia juga galau ya. Dia berpura-pura baik-baik saja di sini kayak. Dan especially King of Roses, mungkin kamu dealing dengan Aries, Leo, sorry, Sagittarius, atau mungkin kamu dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn. Aku dapat Taurus ya, dan aku dapat energi Scorpio, Aries. Okay, tapi seseorang di sini kayak nggak tahu nih, mungkin dia berkacamata, mungkin seseorang punya tai lalat di muka, atau mungkin di sini seseorang punya alis yang tebal, atau mungkin di sini seseorang punya wajah atau rahang kotak yang jelas gitu rahangnya ya. Mungkin di sini seseorang punya kerutan di dahi, okay? Atau mungkin seseorang bisa lebih tua daripada kamu ya, atau kayak kayak apa ya, kayak mungkin dia di sini nggak tahu nih, kayak entah dia mungkin bisa telepon kamu lagi, karena aku lihat kayak seseorang sedang mengkomandoi sesuatu di sini, kayak hey aku di sini, atau berbicara. Dan di sini ada the death card, kayak ingin memberi, menawarkan, okay? Offering ya, seperti itu ya. Sebenarnya dia berpura-pura di sini. Oke, absolutely seseorang kayak merindukan kamu. Mungkin ke depan dia ingin minta maaf ya, say sorry, mungkin minta maaf sama kamu, mungkin ingin bertemu dengan orang tua kamu untuk meminta maaf. Mungkin ada problem yang mungkin dulu kayak masih ngerasa janggal, masih ngerasa belum selesai, masih ngerasa bagaimana ya. Tapi kayak sebenarnya seseorang tuh berpura-pura dia oke, tapi dia nggak oke. Oke, dia nggak oke, dia nggak baik-baik saja di situ. Dia pretending. Oke. Okay, the Green Reaper. Okay, the relationship is over, no second chances. Okay, so kalau aku lihat kayak seseorang di sini, again, ini kamu mungkin dulu berpisah sama dia. Aku rasa ini energi mantan kamu, tapi mantan ini hubungannya cukup lama, bahkan sangat lama, bisa mungkin ada hitungan bulanan sampai tahunan di sini, atau bahkan lebih ya, bergantung. Cuman kalau aku lihat kayak hubungan kalian pisahnya itu nggak baik-baik gitu, dalam artian kayak ada konflik, ada pengkhianatan, ada ego, ada emosi di sini. Mungkin ada gangguan dari mungkin orang tua dia nggak suka kamu, mungkin orang tua kamu nggak suka dia. Kayak nggak, aku lihat kayak ada yang apa ya, kayak ada sabotase dalam hubungan. Bisa juga dia sendiri mensabotase, atau kalian sama-sama saling mensabotase hubungan ini. Tapi kalau aku lihat kayak seseorang sebenarnya tidak baik-baik saja. Oke, okay? Kemudian di sini aku dapat the golden mirror ya. Mungkin kamu dealing dengan, again aku tadi bilang narsisistik. Oke, narsisistik, atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang suka love bombing kamu di awal, atau mungkin di sini kayak seseorang yang apa ya, kalau aku bilang kayak dia kayak fokus di dirinya sendiri, manipulatif, egois di situ ya. Sebenarnya kartu ini aku lihat bagus. Oke, angka 5. Oke, the Hierophant, seseorang dewasa, bijaksana. Oke, tapi karena aku lihat dia bersanding dengan the Seven of Roses, dan energi di video ini kayaknya kalau aku bilang nggak sinkron, dalam artian kayak apa ya, mungkin dia terlihat kayak seolah-olah seperti image-nya dia itu terlihat perfect, tapi ya dia juga ada sisi egonya yang kayak itu, kayak berpura-pura, pretending di sini. Okay, so ya mungkin ada narsisistiknya lah, manipulatif, mungkin dia gaslighting kamu lah, bombing kamu ya. Dan kayak di sini look at this, the optimist. Aku lihat sih sebenarnya bagus kartu ini, tapi kalau baca secara energi aku lihat kayak dia menggenggam balon ini tuh kayak semuanya harus jadi miliknya gitu loh. Jadi kalau aku lihat ada energi greedy, serakah, rakus di situ, kayak pengen semuanya ya, pengen dimengerti tapi tidak bisa mengerti, pengen dimanja tapi nggak bisa memanjakan, pengen diperhatikan tapi nggak bisa memperhatikan ya. Dan mungkin di sini kamu yang berkorban berlebih. That's why aku dapat kayak self-absorbed atau one-sided relationship, kayak kamu berjuang sendiri di situ. Nah akhirnya mungkin seseorang dengan egonya kayak dia acting cool di sini, dia menyesal. Dan kalau aku bilang di sini akhirnya kayak dia sendiri yang apa ya, kalau aku bilang
kayak ya mungkin kayak kepikiran di situ, keinget sama kamu, bingung di situ, kayak seseorang galau lagi kalau aku bilang. Kayak ya dia mungkin kayak pengen balik lagi sama kamu, mungkin kamu dan dia twin flame atau ada karmik di situ ya. Kayak mungkin kamu dan dia dulu sudah pernah menikah atau ada perencanaan ke pernikahan tapi gagal karena sabotase dari dia, karena ada pengkhianatan, karena dia ego atau dia kayak lebih mementingkan misalnya karir, misalnya ada kayak cekcok keluarga, dia kayak akhirnya kayak meninggalkan kamu, atau dia tiba-tiba mementingkan egonya sendiri. Like dia nggak oke di situ, oke. Seseorang berpura-pura di sini, dia tidak oke. Like dia bingung di sini, aduh pusing, apalagi ada shoulder to cry on ya. Even cowok pun bisa menangis di sini. So kalau aku bilang mungkin dia crying, mungkin dia menangis, mungkin dia merindukan kamu, tapi dia nggak akan tunjukkan itu di hadapan kamu. Like everything is alright, oke, baik-baik aja kok di situ. Oke. Oke, di sini aku dapat I love when I saw you with someone. Ya, kalau kulihat di sini ada gabungan sabotase, gabungan sabotase. Ada sabotase dari pihak ketiga. Oke, so mungkin dia berkhianat atau kamu yang berkhianat. Ya, aku lihat like ada penyesalan di sini, oke. I love when I saw you with someone. Atau sekarang mungkin kayak kamu ada pasangan baru, terus kemudian dia kayak ngerasa dia bener-bener kayak nggak terima di situ, like wow, ada apa sih sama aku gitu loh, kayak wow, send home, kayak dia mau pulang. Ya mungkin kamu dealing dengan seseorang yang bekerja kayak mungkin di uh, tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang kayak dia perantauan, misalnya dia tinggal di kota A tapi dia dari kota B, jadi kayak merantau gitu loh, mungkin seperti itu ya. Atau di sini kayak seseorang mungkin bisa single mom, single dad, ambil mana yang resonate. Oke, kemudian di sini I wish I had treated you better. Aku berharap sih dulu seandainya aku bisa memperlakukan kamu dengan baik. Harusnya iya ya, karena dia nggak treat you well. Dia nggak memperlakukan kamu dengan baik. Dia kayak malah mengkhianati. Dia egonya, dia narsisistik, love bombing, and then gaslighting, terus berkhianat. Ya kayak complicated lah di situ. Dan I hope that you can forgive me one day, oke? Seseorang ingin minta maaf ya di sini, kayak dia kepikiran sama kamu ya, berharap kamu bisa memaafkan dia, memberikan peluang maaf dan memberikan kesempatan kembali untuk bisa bersanding dengan kamu. Ya mungkin dulu atau sekarang dia nggak. Again, aku dapat kata-kata I'm not available, dalam artian kayak ya mungkin dia terlihat oke, baik-baik saja, tapi enggak di situ. Waktunya belum tepat buat kita. Again, kalau aku lihat di sini kayak ada seseorang yang dia kayak memanipulasi gitu loh. Mungkin iya aku dulu mungkin begini, aku dulu mungkin begitu, tapi kayak ya dia kayak seolah-olah memanipulasi kamu dan keadaan. Mungkin dulu dia seperti itu dan akhirnya dia sadar, okay, again look at this. It was my fault but I blame you. Ini kesalahanku tapi aku menyalahkan kamu di situ, seperti itu. Jadi kalau aku bilang mungkin seseorang di sini kayak apa ya, tipikalnya adalah yaitu narsisistik itu, kayak dia yang salah tapi dia yang playing victim. Nah itu, tapi aku lihat di sini mungkin dia ingin minta maaf ya, tapi yang jelas dia tidak baik-baik saja di sini. Like seseorang kayak merindukan kamu dan feeling bad about themselves. Dia merasa kayak buruk dengan dirinya sendiri, kayak mungkin dengan egonya, walaupun dia nggak menunjukkan itu ya, walaupun mungkin dia udah kontak kamu, karena aku lihat di sini kayak ada telepon, ada mungkin hubungin kamu, mungkin kirimkan pesan kamu, tapi mungkin dia nggak bilang sorry. Belum tentu dia nggak ngerasa nggak bersalah gitu loh. Mungkin itu hanya kulit luarnya aja, di baliknya itu dia rapuh di situ, like ada perasaan bersalah. So seseorang hanya berpura-pura. Yang jelas kalau mungkin kamu dan seseorang dulu pernah jadian, terus putus, pernah deket, pernah bersama, putus, terus mungkin karena dia mengkhianati kamu, tapi dia nggak ngucapin kayak rasa bersalah, sorry atau apapun, terus tapi dia menghubungi kamu, sebenarnya aku rasa dia sudah mengumpulkan sejuta energi atau menurunkan sejuta egonya untuk bisa ngomong sama kamu. Ya berarti dia kangen sama kamu. Mungkin dia nggak bisa mengekspresikan, mungkin dia tipikal introvert, mungkin dia tipikal memendam, dan gengsi egonya, keras kepalanya luar biasa, angkuhnya luar biasa, arogannya luar biasa. Tapi yang jelas seseorang di sini kayak bener-bener kehilangan, seseorang di sini kayak sebenarnya kayak ada rasa hampa dan dia sebenarnya berpura-pura, okay? So actually dia merindukan kamu, dia kehilangan, dan kayak
menyesali semuanya di situ. Oke, I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you.